Halo Mas Noval, saya Ervan dan teman saya Danar. Kami dari kelompok B07 ingin mendemokan hasil praktikum kami yang telah kami selesaikan di periode praktikum 4 sebelumnya. Di sini mungkin saya langsung mulai dari penjelasan VLSM-nya terlebih dahulu menggunakan Cisco. Jadi saya izin share screen terlebih dahulu. Jadi mungkin yang pertama-tama saya lihat dulu dari soal yang diberikan. Mungkin kita diminta untuk melakukan konfigurasi dan melakukan routing, kemudian diakhiri dengan testing. Jadi yang pertama-tama yang saya lakukan yaitu saya melihat terlebih dahulu topologi yang telah diberikan, beserta jumlah-jumlah host dari para klien yang telah ada pada topologi soal yang ada di link ini. Kemudian selanjutnya langkah pertama yang saya lakukan yaitu saya menyalin semua topologi ini ke Cisco yang telah saya miliki. Nah, setelah saya salin semuanya, kemudian kami membagi semua topologi kami menjadi beberapa sektor atau beberapa subnetting. Jadi kami memiliki 21 subnetting. Itu diawali dari kiri. Mungkin di sini yang pertama dari router Fern itu nyambung ke dua klien melalui satu switch. Ini saya mulai dari A1, kemudian turun ke A2, A3, A4 hingga saya akhiri dengan A21 yang ada di bawah kiri. Oke, mungkin setelah itu setelah saya mengetahui jumlah host dan subnet dari masing-masing router, kemudian saya bagi semua subnet itu ke beberapa jumlah IP. Mungkin di sini sudah saya tulis langsung di laporannya. Di sini mungkin A1 itu mendapatkan jumlah IP 1023 dan netmax sebesar 21. Nah, kenapa mendapatkan 1023 itu dikarenakan di sini mungkin dari A1 tadi kan saya sudah tuliskan di sini sektor A21 itu dibagi menjadi 625 ditambah 397 ditambah satu router, dan itu hasilnya yaitu sebanyak 1023 sesuai dengan perhitungan saya dengan netmax sebesar 21. Nah, netmax ini didapatkan itu melihat langsung dari format address yang ada di modul itu untuk tadi berapa netmax 21. Netmax 21 itu 2046. Jadi itu rentang dari 1022 hingga 2046 karena eh, A1 saya itu mendapatkan jumlah IP-nya 1023, maka dia masuknya di netmax length yang ke-21. Jadi di sini masuk ke netmax 21. Begitupun langkah-langkah itu dilakukan hingga ke A21 hingga di terakhir kami totalkan semua jumlah IP yang kami dapatkan dari perhitungan tadi itu sebesar 4.255, dan 4.255 itu masuk ke leg yang ke-19. Jadi di sini 4.094 hingga 8.190 itu masuk ke netmax yang ke-19. Oke, jadi mungkin itu saja perhitungannya. Nah, selanjutnya itu setelah menghitung semua jumlah IP berdasarkan subnet, kemudian kami membagi semuanya berdasarkan node. Jadi di sini kan kami sudah mendapatkan jumlah IP-nya dan kemudian kami tuliskan network ID-nya dengan netmax-nya berdasarkan modul tadi, dan kami hitung broadcast-nya satu persatu. Broadcast ini untuk menentukan nanti rentang IP-nya dimulai dari network ID hingga broadcast-nya. Sehingga nanti itu mempermudah kami untuk menambahkan IP kepada masing-masing node. Mungkin di sini kan Node A1 itu memiliki beberapa klien, semisal Laurel Hills, APT Region, dan Fern. Nah, itu kita harus bagi masing-masing itu untuk mendapatkan IP. Dan kita bisa melihat langsung dari address dan range dan broadcast-nya dan menghasilkan range IP. Kita akan memberikan IP kepada masing-masing node itu berdasarkan range IP dan kita bagi satu persatu. Mungkin dari Fern itu mendapatkan 10.12.01, untuk Laurel Hills itu mendapatkan 10.12.02, APT Region mendapatkan 10.12.03. Nah, kenapa tidak 10.12.00? Itu karena sudah diambil langsung oleh network ID-nya. Mungkin itu terus dilakukan hingga node-node yang kita miliki semua berdasarkan subnetnya. Nah, mungkin langsung saja. Tadi kan sudah kita melakukan perhitungan. Sekarang kita lanjut untuk melakukan subnetting. Nah, untuk subnetting itu dilakukan dengan cara yang pertama-tama mengklik salah satu mungkin router atau klien atau server juga itu ada di menu config. Di sini kita bisa melihat, mungkin saya contohkan di subnet A8. Subnet A8 itu di Aura itu disambungkan via fast Ethernet 1.1/0. Jadi kita lihat IP konfigurasinya 10.12.24.25. Nah, ini karena dia masuk di sektor A8. Mungkin kita cek sektor A8 itu atau
net max-nya A8 itu, subnet sorry, A8 itu kan dimulai dari 10.12.124.124, maka saya bagi aura yang mengarah ke sana ke titik 125 di akhir, saya tambahkan satu. Oke, dan itu berlaku di semuanya. Jadi itu dilakukan berulang-ulang kali ke semua router, baik klien dan baik server, itu dilakukan semuanya. Nah, setelah mengkonfigurasi masing-masing IP kepada semua node yang telah kita miliki, selanjutnya hal yang terakhir yang mesti kita lakukan yaitu kita melakukan routing. Nah, routing itu dilakukan untuk menyambungkan alamat-alamat dari masing-masing router. Jadi itu akan dilakukan di semua router yang telah kita miliki. Mungkin saya contohkan di Aura saja. Nah, di Aura ini nanti kita akan melakukan routing ke beberapa sektor. Dia akan melakukan routing ke arah kiri atau melalui Frerian, ke arah kanan atau melalui Denken, dan ke arah bawah yang melalui ASIN. Nah, untuk ke arah kiri, dia tidak perlu melakukan routing ke arah A8 karena sudah langsung terhubung. Dia hanya perlu memasukkan ke arah A7, A2, A4, A1, A3, A5, A6. Begitu juga yang ke kanan hanya perlu memasukkan routing di arah A10, yang di bawah A13, A14, A15 sampai A21. Mungkin saya contohkan satu untuk ke arah kiri, mungkin dia ingin routing ke A4, berarti kita lihat di sini sama caranya tinggal klik, cuman kita milih menu di routing yang statik. Nah, di sini ada beberapa riwayat saya telah memasukkan routing kepada masing-masing dan mungkin saya contohkan satu. Nah, di sini kita hanya perlu memasukkan network, max dan next hop. Jadi network ini nanti kita akan memasukkan network ID dari A4 dan netmax dari A4. Mungkin network dari A4 itu titik 116 di akhir dan netmaxnya titik 252 di akhir, itu kita copy semuanya, kita masukkan ke sini, dan next hopnya itu selalu dari Frerian yang mengarah ke Aura. Itu dilakukan ke semuanya baik dari sektor kiri, sektor kanan, sektor bawah berulang-ulang kali. Oke, setelah melakukan routing artinya itu sudah selesai dan kita harus melakukan testing untuk mengetes. Oke, baik, sekarang saya lakukan testing saja. Mungkin dari Laurel Hills ke arah Lake Corridor itu sudah successful. Mungkin dari Laurel Hills ke arah kanan mungkin Royal Capital itu successful. Laurel Hills ke arah Turk Region itu successful juga. Laurel Hills ke arah Grand Channel juga successful. Laurel Hills ke arah Mountains juga successful. Dan mungkin sekali lagi terakhir kalah server, mungkin saya coba ke arah Reacher itu juga successful. Jadi mungkin itu saja penjelasan kami untuk metode VLSM. Selanjutnya untuk CIDR itu akan dijelaskan oleh kawan saya yang bernama Danar. Silakan, Danar. Oke, izin melanjutkan, Mas. Saya akan melanjutkan penjelasan dari Ervan untuk modul kali ini, yaitu dengan CIDR, di mana CIDR pada kelompok kami, kita menggunakan GNS3. Oke, karena VLSM sudah digunakan untuk Cisco. Oke, izin share screen. Oke, mungkin saya eh, saya akan menjelaskan dari yang pertama adalah perhitungan dari subnet untuk menggunakan CIDR. Nah, CIDR itu kita menggunakan subnet-subnet dari VLSM yang sudah dilakukan subnetting sebelumnya. Oke, dan subnet dari VLSM itu adalah ditandai dengan eh, lingkaran yang berwarna kuning. Itu untuk VLSM. Oke, untuk CIDR sendiri adalah menggabungkan beberapa subnet menjadi subnet yang besar, kemudian secara bertahap semakin besar dan menjadi satu. Oke, yang pertama adalah di sini kita melakukan perhitungan untuk yang sebelah kiri, menghitung. Oh ya, di sini sedikit penjelasan yaitu visualisasi dari kelompok kami untuk agar lebih mudah melihat mana saja yang dilakukan subnetting dan menghasilkan apa dan net mass-nya yang dihasilkan berapa. Oke. Yang pertama adalah 6 dengan garis berwarna biru. Berarti A6 dan A5 menghasilkan B1. Oke. B1 kenapa maksnya 28? Karena kita lakukan perbandingan terlebih dahulu untuk A6 dan A5, kita lihat di sini.
Untuk A5 adalah net mass-nya adalah 30, kemudian A6 adalah 125. Nah, di CIDR kita ambil nilai tertinggi atau nilai terkecil net mass-nya tertinggi. Berarti adalah net mass dari A6 yaitu 129. Nah, di CIDR rumusnya sendiri adalah satu tingkat di atasnya. Berarti eh, yang didapat dari perbandingan A6 dan A5 adalah 29 yang terkecil. Kemudian dinaikkan satu tingkat yaitu slash 28. Begitu seterusnya untuk perhitungan yang lain juga. Nah, di sini setelah kita menghitung A6 dan A5, berarti kita melakukan subnetting yang lebih besar lagi, dan di sini ditandai dengan garis yang berwarna ungu. Berwarna ungu adalah B1, B1 adalah hasil perhitungan yang pertama dari A6 dan A5, digabungkan dengan A3, berarti B1 dan A3. B1 adalah slash 28, kemudian A3 kita cek di sini adalah slash 22. Nah, otomatis slash 28 dan slash 22 adalah lebih kecil slash 22. Berarti kita naikkan satu tingkat dari 22 menjadi 21. Begitu seterusnya sampai menjadi satu, yaitu perbandingan dari J1 dan J2, yaitu garis hitam ini. Garis hitam ini dengan garis hitam yang bawah ini digabung menjadi satu, menjadi garis biru dongker ini, didapatkan perbandingan dari slash 14 dan slash 14 adalah sama, yaitu slash 14 kemudian dinaikkan satu tingkat menjadi slash 13. Oke, berarti net mass terbesar dari total subnetting CEDR yang kita dapatkan adalah slash 13. Oke, di sini lanjut perhitungan untuk tree-nya itu sendiri. Di sini 10803. Kenapa kita 10803 maaf, dengan net mass-nya slash 13? Karena prefix IP dari kelompok kita tergeser oleh besarnya net mass itu sendiri. Jadi, semisal ada 4 bits di dalam IP, karena ini slash 13 yang itu depan 8, kemudian setelah itu 3, sisanya dimakan oleh slash 13 itu. Berarti kita hanya menyisakan 10.8.0.0. Jadi di sini terjadi pergeseran prefix IP dari kelompok kita yang seharusnya 10.12.0.0. Oke, di sini tree-nya lumayan sederhana, di mana yang pertama adalah kita melakukan pemecahan untuk IP yang pertama menjadi 2 dengan slash 14 slash 14. Begitu seterusnya dipecah, tapi perpecahan dari pecahan pertama itu untuk sebelah kiri dan yang kanan untuk sebelah kanan itu diambil untuk yang paling bawah, berarti A10. A10 di sini memerlukan A10 di sini memerlukan slash 24, berarti slash 14 ini dipecah ke kiri sampai mendapatkan net mass 24 untuk A10. Kemudian yang belum dipecah untuk slash 15 eh, diambil untuk yang ke kirinya, dipecah ke kiri. Untuk A9, kita lihat dulu untuk A9. A9 memerlukan slash 30 net mass-nya, berarti dipecah ke kiri sebanyak 30. Sampai menemukan net mass 30 dan didapatkan 10.10.0.0. Begitu seterusnya untuk yang kanan adalah untuk urutannya, yang kiri adalah pemecahan untuk mencari nilai subnet sesuai dengan daerah subnet yang sudah kita cari di awal. Dan itu dicari dari belakang, dari yang terbesar, yaitu J1, kemudian I1, H1, G1, seterusnya sampai ketemu A6 dan A5. Jadi kita mengambil semuanya seperti itu. Oke, jadi didapatkan tree seperti ini. Oke, di sini ada satu yang double, karena di sini ada 2 dalam satu router, Luckner. Dia menghandle A15 dan A16 karena memiliki 2 switch yang berbeda. Nah, jadi kita melakukan pembagian ini, tinggal melakukan pembagian 2 pada IP 015.0021, kemudian menghasilkan, sebentar, tadi IP A15 dan A16. Berarti A15 dan A16 adalah
didapatkan network ID-nya ini A15 10.15.00 10.15.4.0, dan ini netmasknya sudah naik turun satu tingkat. Yang awalnya adalah /21, karena di divide untuk dibagi menjadi dua menjadi /22. Oke, begitu perhitungan untuk perhitungan CIDR dari kita, dan didapatkan penggabungannya seperti ini. B1 untuk B1 yaitu penggabungan A6 dengan netmasknya /29, dan A5 dengan netmask /30, dan didapatkan netmask akhirnya /28. Ini di bagian kanannya. Oke, semuanya digabung sampai mendapatkan yang terbesar adalah K1. Oke, setelah itu, setelah didapatkan dari tree dan IP net ID yang sudah didapatkan antar node, antar subnet, maaf, sorry. Di sini kita melakukan pembagian IP dengan subnet-subnet yang sudah kita hitungkan tadi, dengan A1 dengan network ID ini, netmasknya ini dengan broadcast-nya, untuk menentukan range-nya A1, yaitu network ID ini sampai broadcast ini. Jadi usable IP adalah di antara network ID sampai broadcast IP ini. Begitu semuanya yang kita gunakan. Kemudian langsung saja kita masuk ke GNS3. Oke, GNS3 kita menggunakan topologi yang sama persis yang sudah diberikan pada soal modul. Oke, sedikit penjelasan mungkin. eh, di sini topologi yang diberikan adalah topologi menggunakan Kisco. Berarti di sini ada antara router satu dengan router yang lain di Kisco itu bisa langsung terhubung tanpa menggunakan switch. Namun di GNS harus menggunakan yang lain seperti itu. Oke, jadi didapatkan topologi yang sangat besar ini. Oke, mungkin saya tunjukkan dari yang pertama, konfigurasi. Konfigurasi sendiri itu sudah dikonfigurasi sesuai dengan pembagian IP yang telah didapatkan dari perhitungan tadi. Di sini, di sini auto ETH0 karena dia berhubungan langsung dengan NAT atau internet itu. Kemudian ETH1, ETH2, ETH3 ini menggunakan IP pembagian yang sudah dibagi tadi dengan netmask sesuai dengan IP tersebut. Oke, bisa kita lihat di sini. Berarti dari Aura ETH1 ke kiri, kemudian ETH2 ke bawah, ETH3 ke kanan. Berarti kita buat sesuai itu. Untuk ke kiri adalah menggunakan A8, untuk ke bawah menggunakan A11, untuk ke kanan menggunakan A9. Seperti itu untuk konfigurasinya. Dan di Denken sendiri menggunakan dua IP karena di kiri menggunakan subnet dari Aura, menggunakan subnet dari Aura ke Denken, dan ke kanan adalah Denken ke dua klien. Jadi konfigurasinya seperti ini. Oke, ini IP yang pertama melewati ETH0 yang terhubung langsung ke arah Aura dengan addressnya, karena 10.10.01 sudah digunakan untuk Aura. Jadi di sini 10.10.02 netmasknya sama, kemudian gateway-nya adalah IP dari Aura karena jalur dari arah yang dituju untuk request-request nanti, gateway-nya adalah ke sini. Nah, auto ETH1 ini ke kanan berarti dia menggunakan IP subnet dari kedua klien ini, kemudian netmasknya sesuai juga. Oke, begitu juga untuk eh, semua node, semua dari klien, dari router, dari server juga, semuanya sama, kecuali switch, tidak ada melakukan konfigurasi. Kemudian di sini akan saya menunjukkan routing. Routing itu dilakukan untuk menginisialisasi jalur mana yang harus dilalui dari satu subnet menuju ke subnet lain saat melakukan request. Jadi mungkin dari Aura ini
seperti yang dijelaskan Ervan tadi, VLSM, di sini Aura pasti untuk rootnya sangat banyak karena dia adalah eh, percabangan dari semua sektor yang sudah dilalui. Oke, ini adalah semua root yang sudah kita buat. Nah, perlu diketahui, kita melakukan routing ini juga melakukan penyimpanan pada base RC agar tidak hilang seperti itu. Kemudian setelah oh ya, saya jelaskan mungkin jelaskan singkat karena di Aura dia terhubung ke FreeRAN, ke Denken dan ke Aizen. Nah, karena subnet yang kita miliki adalah 21 dan yang sudah terhubung ke Aura adalah 3 subnet. Jadi yang dimasukkan ke dalam Aura adalah 21-3. Berarti ada 18 harusnya. Ada 18 routing yang harus dimasukkan ke dalam Aura. Begitu seterusnya untuk FreeRAN juga, dia memasukkan untuk sebelah kiri, kecuali yang berhubungan langsung dengan dia. Fern juga, Fern tidak karena Fern hanya menerima routing itu dari Flame. Mari kita cek mungkin. Oke, ini base-nya dan ini atas yang kita sudah tambahkan yaitu destination-nya 00 dengan gateway ini dan net mask-nya adalah 000. Itu untuk mengembalikan nilai agar bisa terhubung. Begitu juga untuk semua node yang sudah kita inisialisasi, semuanya seperti itu. Mungkin langsung saja ke percobaan. Di sini langsung coba saja. Mungkin dari node terjauh ya. Dari Ridgel Canyon kita ambil. Oh, mungkin dari Stewart Mountain. Kita ambil IP-nya. Kita ambil IP-nya yaitu address di sini. Kita copy. Kita coba di Ridgel Canyon. Oke, di sini saya tidak akan mencoba terlalu banyak karena kita melakukannya secara manual. Oke, dari Eagle Canyon ke Stewart Mountain berhasil melakukan ping. Mungkin kita coba lagi di Grand Channel. Oke, juga berhasil melakukan ping pada Grand Channel. Mungkin kita coba dari sini kali ya. Dari sini juga berhasil. Mungkin satu lagi kita ambil dari sini. Coba di sini mungkin. Kita coba di yang berjauhan. Oke, di sini juga berhasil melakukan ping. Berarti seharusnya semua routing di sini juga sudah terhubung dan dapat melakukan ping satu sama lain. Berarti menandakan routing yang kita lakukan sudah berhasil. Oke, mungkin itu saja penjelasan untuk CIDR menggunakan GNS. Oh iya, Mas. Kita di sini juga berhasil menyelesaikan semuanya dalam waktu rentan praktikum. Seperti itu. Mungkin saya stop share. Oke, baik. Jadi mungkin seperti itu aja, Mas. VLSM dan CIDR sudah dijelaskan dari kami langsung. Mungkin seperti itu saja. Terima kasih atas perhatiannya, Mas.